Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Utami Kuncayono dengan NPM 2008260123. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan juga sifat-sifat dari ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa yang berisi usaha dan ketangguhan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dan juga menghadapi ancaman dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam bangsa itu sendiri, sehingga dapat mencapai tujuan dan cita-cita suatu bangsa. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa di mana kondisi tersebut selalu berubah-ubah. Dengan demikian, ketahanan nasional harus selalu dikembangkan agar selalu siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Ada beberapa sifat dari ketahanan nasional. Yang pertama sifat manunggal, yang kedua sifat mawas ke dalam, yang ketiga sifat berwibawa, yang keempat sifat berubah menurut waktu, dan yang kelima adalah sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan juga kekuatan. Sifat yang pertama adalah sifat manunggal. Sifat manunggal memiliki arti ketahanan nasional bersifat integratif, di mana untuk memiliki ketahanan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, haruslah terwujud satu kesatuan yang seimbang, serasi, dan selaras dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sifat yang kedua adalah sifat mawas ke dalam. Sifat mawas ke dalam memiliki arti bahwa bangsa itu harus memperhatikan ke dalam diri bangsa tersebut untuk mengetahui kemampuan dan kekuatan bangsa serta dapat mengeliminasi kelemahan dan juga kekurangan bangsa. Karena ketahanan nasional memiliki tujuan untuk diri bangsa dan negara itu sendiri. Sifat selanjutnya adalah sifat berwibawa. Memiliki arti ketahanan nasional yang berasal dari sifat manunggal akan menghasilkan serta mewujudkan kewibawaan nasional, di mana kewibawaan nasional akan menjadi hal yang dapat diperhitungkan, disegani, serta dihormati oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu bangsa atau negara. Sifat selanjutnya adalah sifat berubah menurut waktu. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis atau tidak tetap dikarenakan segala sesuatu yang ada di dunia ini senantiasa berubah. Dengan demikian, ketahanan nasional harus selalu dikembangkan agar tetap dapat mengikuti perkembangan zaman yang memiliki berbagai macam permasalahan dan senantiasa dapat melakukan peningkatan ketahanan nasional di masa yang akan datang. Sifat yang terakhir adalah sifat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi dari ketahanan nasional tidak memiliki tujuan untuk menanamkan rasa permusuhan antar bangsa dan juga negara. Konsepsi pertahanan nasional tersebut dibina daya, kemampuan, dan kekuatannya untuk dapat mencapai kemerdekaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keamanan bangsa dan negara itu sendiri. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan dan juga cita-cita bangsa itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Petri dengan NPM 2008260130 dari kelas B yang akan menjelaskan mengenai asas-asas ketahanan nasional. Dasar asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia juga merupakan suatu kode etik atau mendasari yang berdasarkan dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional memiliki definisi, yaitu sebagai prasyarat utama untuk negara-negara berkembang yang fokus pada pertahanan kelangsungan hidup rakyat dan pengembangan suatu negara. Ketahanan nasional juga memiliki asas-asas yang harus diikuti dalam perwujudannya. Di antaranya, asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan keluar, dan asas kekeluargaan. Membahas yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Baik kesejahteraan maupun keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia. Tidak hanya kebutuhan dasar bagi individu, kesejahteraan dan keamanan juga kebutuhan dasar bagi kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kesejahteraan dan keamanan terganggu, sistem kehidupan nasional juga akan terganggu keberlangsungannya. Oleh karena itulah, kesejahteraan dan keamanan ini merupakan asas dalam kehidupan nasional dan memberi perhatian khusus pada keduanya merupakan sebuah tolak ukur tingkat ketahanan nasional sebagai sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Karena kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya.
Pada kenyataannya, kesejahteraan menjadi titik fokus tapi tidak mengabaikan keamanan dan sebaliknya. Oleh karena itu, keduanya harus sama-sama, tidak boleh diabaikan dan tetap diperlukan dalam keadaan apapun karena mereka adalah tolak ukur untuk tingkat keamanan nasional suatu bangsa dan negara. Untuk mencapai keamanan dan kemakmuran suatu negara harus memiliki lembaga-lembaga keamanan dan kesejahteraan. Di antaranya adalah menggunakan diplomasi untuk mengisolasi ancaman, menggunakan kekuatan ekonomi untuk bekerja sama, menggunakan layanan intelijen untuk mendeteksi ancaman dan melindungi rahasia negara, menjaga keangkatan bersenjata yang efektif, melakukan pertahanan sipil, dan menjaga kebudayaan nasional. Yang tidak boleh dilakukan adalah seringkali dalam merealisasikan asas ini terjadi ketimpangan satu di atas yang lainnya. Sebagai contoh, realisasi kondisi kesejahteraan bisa dicapai dengan lebih memprioritaskan pada kesejahteraan melalui contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum. Sementara keamanan menjadi terabaikan, atau sebaliknya, memprioritaskan keamanan membuat realisasi kesejahteraan menjadi terabaikan. Hal ini tidak boleh terjadi. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus saling direalisasikan secara berdampingan dalam kondisi apapun. Tingkat kesejahteraan dan keamanan akan menjadi tolak ukur bagaimana ketahanan nasional yang dimiliki oleh kehidupan nasional tersebut. Yang kedua, ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem kehidupan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan dari aspek dari seluruh harus seimbang, harmonis, dan selaras kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, studi ketahanan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan, menyeluruh, dan komprehensif terpadu atau integral. Komprehensif integral dapat diartikan sebagai aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh yang merupakan bagian dari sistem kehidupan nasional. Semua aspek kehidupan tersebut tersusun dalam wujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, asas-asas ketahanan nasional pun mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, ada asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam memiliki definisi yang pertama, yaitu mawas ke dalam merupakan suatu sikap waspada atau dengan kata lain berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara. Dan untuk menumbuhkan sifat serta kondisi kehidupan nasional itu sendiri didasarkan pada nilai-nilai kemandirian untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa, tetapi tidak mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit atau tertutup, dengan kata lain tidak transparan. Dengan demikian, kualitas derajat kemandirian bangsa akan bisa meningkat dan menghasilkan keuletan serta ketangguhan. Tujuannya, dalam hal mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Dalam hal mawas keluar dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri. Mawas ke dalam tujuannya untuk menjaga kondisi kehidupan nasional dari efek negatif yang berasal dari aspek lingkungan di negara ini. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan antara aspek interaksi kehidupan nasional. Sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan eksternal, terutama dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut akan muncul dampak positif maupun negatif. Karena setiap proses interaksi pasti akan timbul berbagai efek baik dan buruk bagi kehidupan bangsa itu sendiri. Untuk itu kita membutuhkan wawasan sikap dan introspektif keluar. Oleh karena itu dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar untuk bisa menghadapi segala dampak yang ada. Selanjutnya, ada mawas keluar yang berarti waspada atau berhati-hati dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi yang berasal dari lingkungan strategis luar negeri. Introspektif luar bertujuan untuk mengantisipasi dan berpartisipasi dalam menghadapi dampak negatif dari lingkungan strategis luar negeri untuk menjamin kepentingan nasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan keamanan nasional dalam rangka mengatasi dampak negatif. Untuk itu kita perlu kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang dapat memberikan dampak positif dan negatif kepada bangsa. Dan juga harus berpikir panjang ke masa depan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menyesal di kemudian hari. Jadi dengan demikian, interaksi dengan pihak luar harus didahulukan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Mawas keluar dampak lingkungan yang mungkin muncul dari interaksi lingkungan perlu diantisipasi, terutama terkait dampak lingkungan yang strategis luar negeri. Hal ini bisa menjadikan ketahanan nasional yang lebih realistis dengan interaksi dengan era globalisasi seperti dalam contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari atau dunia internasional.
Mawas ke dalam dan mawas keluar ini merupakan asas-asas ketahanan nasional yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan internal di dalam agar lebih mandiri, sekaligus bisa secara luas berinteraksi dengan dunia internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional agar tidak kehilangan tujuan dari suatu bangsa. Yang keempat ada asas kekeluargaan. Definisi asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Dalam asas ini mengakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara harmonis dalam kemitraan dan dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang menghancurkan saling bertentangan. Prinsip asas kekeluargaan. Bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara didirikan dengan partisipasi mereka dalam pertahanan negara adalah tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Bangsa Indonesia cinta damai, terkhusus lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Bangsa Indonesia melawan segala bentuk kolonialisme dan merangkul politik bebas aktif. Bentuk pertahanan nasional bersifat universal atau menyeluruh dalam arti melibatkan semua orang dan semua sumber daya nasional, infrastruktur nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai pembelaan. Pertahanan negara disusun berdasarkan demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, lingkungan, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dan memperhatikan kondisi geografis kepulauan Indonesia. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai asas-asas ketahanan nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahira Syamsiah dengan NPM 20082660129. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan salah satu landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan idealnya dan didasari oleh Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsi ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya dibagi tiga, yaitu sebagai doktrin dasar nasional, sebagai pola dasar pembangunan, dan sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Yang pertama, fungsi sebagai doktrin dasar nasional, yaitu terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada lagi cara berpikir yang terkotak-kotak dan tidak terjadi penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, fungsi sebagai pola dasar pembangunan. Pola dasar pembangunan ini merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. Yang terakhir, fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Metode pembinaan kehidupan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek. Aspek tersebut terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Asyura Al-Khair dengan NPM 20082600126. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ketahanan nasional. Ruang lingkup ketahanan nasional sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi, yang kedua yaitu ketahanan politik, yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi, yang keempat yaitu ketahanan sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah ketahanan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi sendiri merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing, serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan ideologi sendiri memiliki tujuan untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia, terutama pengaruh komunisme, liberalisme, dan fundamentalisme dan fanatisme agama yang terlalu inklusif.
Ketahanan ideologi sendiri memiliki beberapa ancaman yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu infiltrasi komunis dalam lembaga-lembaga negara dengan pola, konsep, dan doktrin baru, fanatisme agama yang berlebihan, dan infiltrasi pemikiran sekularisme liberalisme dengan pola-pola modernitas. Yang kedua yaitu ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Ketahanan politik sendiri memiliki beberapa tantangan yang dapat mempengaruhinya, seperti penegakan supremasi hukum dan HAM, penegakan pemerintahan demokratis yang bebas dari KKN, dan membangun kecakapan dan kecerdasan di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila, di mana terkandung di dalamnya kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan ekonomi memiliki beberapa tantangan yang dapat mempengaruhinya, seperti pengaruh globalisasi ekonomi baik regional dan internasional, persaingan pasar bebas, dan perkembangan kapitalisme modern. Yang keempat yaitu ketahanan sosial dan budaya. Ketahanan sosial dan budaya merupakan kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, di mana terkandung di dalamnya kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial dan budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, dan kemampuan menangkap penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Ketahanan sosial dan budaya memiliki persoalan, yaitu bagaimana mengarahkan perubahan sosial budaya ke arah integrasi sosial budaya, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial budaya, suku bangsa, etnik dan agama, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, ketahanan sosial dan budaya juga memiliki ancaman yang dapat mempengaruhinya, yaitu seperti konflik horizontal yang dipicu oleh sentimen sosial ekonomi, suku, agama, serta bangkitnya etnisitas atau kesukubangsaan yang berakibat pada upaya pemisahan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kelima yaitu ketahanan pertahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan merupakan kondisi daya tangkap bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat, di mana terkandung di dalamnya kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Pelaksanaan pertahanan keamanan nasional Indonesia sendiri menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam-Rata, di mana seluruh rakyat diikut sertakan dengan profesinya masing-masing, dan apabila Sishankam-Rata ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, niscaya mewujudkan ketahanan yang kokoh dan kuat di bidang pertahanan keamanan. Pelaksanaan dan pengendalian di bidang pertahanan dilaksanakan oleh TNI, di mana tugas utamanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7, yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan selain itu, ancaman yang harus diwaspadai oleh bangsa dan negara Indonesia antara lain seperti intervensi, infiltrasi, agresi atau invasi militer, teroris, dan ekspansi wilayah. Pada pelaksanaan dan pengendalian di bidang keamanan dilaksanakan oleh Polri, di mana tugas utamanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu memelihara Kamtibnas, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tantangannya yaitu seperti penegakan supremasi hukum atau HAM, pemberantasan KKN, dan penanganan berbagai konflik horizontal, terutama yang bermotif sara yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andini dengan NPM 20082600089 akan melanjutkan presentasi mengenai ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan dan keberhasilan ketahanan nasional Indonesia.
untuk mencapai. Yang keempat yaitu karena itu pula dibutuhkan ketahanan pertahanan dan keamanan. Kondisi penangkalan negara didasarkan pada upaya mempertahankan kesadaran nasional semua orang, termasuk menjaga stabilitas, pertahanan, dinamis, dan keamanan nasional, memastikan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kemampuan kedaulatan nasional dan melawan segala bentuk ancaman. Kita akan membahas keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Kondisi kehidupan masyarakat mencerminkan ketahanan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Oleh karena itu, sebagai landasan negara kesatuan Indonesia, ketahanan nasional bertumpu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah menjadikan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan pandangan ke depan yang berwawasan kebangsaan. Semangat perjuangan bangsa. Oleh sebab itu, jika setiap warga negara memiliki semangat juang dan kesadaran serta kepedulian terhadap perubahan yang ada dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka rakyat Indonesia diharapkan mampu untuk menyingkirkan dan meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif yang ada, maka akan terlihatlah ketahanan nasional Indonesia yang sesungguhnya. Dan untuk mewujudkannya diperlukan pula kerjasama antara pengambil kebijakan dan realisasi dari kebijakan itu sendiri, atau disebut juga politik dan strategi nasional atau Polstranas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.